Selamat pagi teman-teman, semoga kita selalu dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Beberapa hari yang lalu, Komisi 3 DPR telah mengumumkan rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Draft tersebut dinyatakan belum bersifat final. Namun, harapannya ke depan, KUHP yang baru ini dapat diselaraskan dengan KUHP nasional yang akan berlaku Juni tahun 2026. Dalam salah satu statementnya, abang kita, Dr. Habibur Rahman SHMH mengatakan bahwa salah satu tujuan RUU KUHP ini disahkan nantinya ke depan adalah untuk memperkuat peran dan fungsi advokat. Apakah benar? Atau justru malah sebaliknya? Mari kita perhatikan baik-baik. Sayangnya, di salah satu pasal yang ada di dalam RUU KUHP, yaitu di pasal 142 ayat 3 huruf B, ya. Di situ dikatakan bahwa advokat dilarang memberikan pendapat terkait permasalahan kliennya di luar pengadilan. Nah, di sini bisa dikatakan ke depan apabila pasal 142 ayat 3 ini berlaku nanti ke depan, kebenaran pada permulaan perkara pidana hanya dimiliki oleh penyidik dan juga jaksa penuntut umum. Mengapa demikian? Karena penyidik melalui humas memiliki hak untuk merilis setiap ada penetapan tersangka terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan. Sama halnya dengan jaksa. Jaksa juga memiliki hak untuk memberikan suatu rilis terkait persoalan hukum yang sedang ditangani. Yang jadi soal sekarang, di mana hak seorang pencari keadilan ketika ternyata apa yang dituduhkannya itu adalah suatu bentuk kriminalisasi. Tentunya yang bisa membela seorang tersangka atau yang bisa mengimbangi negara ini dalam menuntut maupun penyidikan adalah advokat. Advokat adalah pembela bagi orang-orang yang sedang bermasalah terkait hukum. Terlepas dia benar atau salah, setiap orang memiliki hak untuk dibela. Sehingga tidak benar apabila orang tersebut ketika memberikan kuasa, orang yang diberikan kuasa ini dilarang untuk memberikan pendapat terkait bukti yang diyakini sebaliknya dari tafsir penyidik maupun tafsir penuntut umum. Kita sama-sama tahu bahwa di dalam KUHP ada prinsip yang disebut dengan equality before the law, persamaan di mata hukum, ya. Ada juga dalam implementasinya yang memberikan hak kepada orang yang belum tentu bersalah namun sedang dihadapkan di dalam suatu urusan hukum untuk diberikan hak yang berimbang, atau yang bisa disebut dengan asas hukum audi et alteram partem. Jadi kalau penuntut dan penyidik boleh merilis, seharusnya orang yang belum tentu bersalah, orang yang sedang diproses hukum juga memiliki hak untuk membela dirinya atas tafsir yang mungkin saja salah dari penegak hukum. Banyak contohnya teman-teman. Kalau kasus, ya, saya ulangi, kalau undang-undang ini saat pasal 142 ayat 3 huruf B ini berlaku, kasus yang terjadi di Duren 3 yang melibatkan banyak oknum, bukan oknum lagi, ada ratusan ya, kepolisian pada saat itu yang membuat rilis palsu mengatakan bahwa telah terjadi tembak-menembak, telah terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J almarhum kepada para terpidana yang akhirnya terbongkar. Tidak ada penembakan ataupun tidak ada tembak-menembak dan tidak ada upaya pemerkosaan. Bagaimana kalau pasal ini berlaku dalam konteks hukum acara pidana dan advokat tidak boleh menyuarakan terkait bukti permulaan yang diyakini oleh korban? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kasus ini bisa terbongkar kalau advokat dilarang untuk berbicara? Ini tidak benar. Saya boleh kutip salah satu pendapat senior kita, Bapak Otto Hasibuan. Negara ini tidak boleh menakut-nakuti advokat. Karena kalau sampai advokat takut, maka hancurlah hukum di negara ini. Oleh karena itu, saya meminta kepada yang terhormat abang kita Dr. Habibur Rahman SHMH, amang kita
Hinca Panjaitan yang saya muliakan, agar memperhatikan khusus pemberlakuan ataupun draft pasal 142 ayat 3 ini, supaya ke depan tidak perlu dimasukkan ke dalam KUHP. Karena yang dirugikan bukan semata-mata advokat, justru pencari keadilan lah nanti yang ke depan akan dirugikan. Saya percaya bahwa kita semua pada saat ini memiliki tanggung jawab masing-masing. Ada yang diberikan amanah untuk menjadi perwakilan di DPR, ada yang diberikan amanah sebagai eksekutif. Karena saya percaya bahwa ada juga yang memilih konsisten untuk menjadi pengacara, seperti Amang Hinca dan juga Dr. Habibur Rahman yang sebelum menjadi anggota DPR adalah anggota ataupun advokat. Saya percaya bahwa gen atas pembelaan terhadap orang-orang pencari keadilan masih ada pada Abang Habibur Rahman dan juga Amang Hinca Panjaitan beserta jajaran anggota Komisi 3 yang nanti akan membahas kasus ini. Saya mewakili Spasi berharap bahwa ke depan apa yang ada di dalam pasal 142 ayat 3 ini bisa dihilangkan. Demikian, terima kasih.